Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, lifelong education, learning for all. Menggali pengetahuan bersama Kampus Maya 21. Alhamdulillah sahabat, saya bisa menemui kembali melalui video berikut ini. Mudah-mudahan sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan alhamdulillah berkat Allah saya pun bisa membuat video kembali. Masih dalam pembicaraan kita yaitu tentang literasi finansial. Untuk saat ini sahabat, kita akan membicarakan tentang literasi finansial ini, tentang antisipasi kejahatan finansial. Namun sebelum saya melanjutkan, saya mohon kepada sahabat semua bahwa channel Kampus Maya adalah suatu edukasi terutama untuk diri saya dan umumnya untuk sahabat semua yang mau menyimak video ini. Dan sahabatku sekalian, bahwa literasi finansial ini saya mengambil dari sebuah buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari Direktorat Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan, yaitu tahun 2019 dalam rangka literasi. Oke sahabat, untuk kali ini berbicara tentang kejahatan finansial sahabat. Dengan maraknya teknologi, dengan maraknya kebutuhan ekonomi yang kebutuhan selalu meningkat, sehingga kita bisa berpikir hilang atau tidak sadar diri atau melupakan diri sendiri bahwa kita sendiri memiliki suatu kemampuan dan kelebihan. Namun dengan kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan yang mendesak sehingga kita bisa tidak sadar ataupun kita bisa pun jadi sasaran. Tidak mungkin bisa kita tidak sadar untuk melakukan kejahatan, ataupun kita sendiri yang akan kena dari kejahatan tersebut. Dengan teknologi saat ini sahabat, kejahatan itu tidak menggunakan langsung misalnya dengan kekerasan. Kita langsung dihadang, itu sekarang sudah berkurang, tapi yang sering terjadi saat ini yaitu dengan menggunakan teknologi sahabat. Oleh karena itu melalui literasi finansial dalam mengantisipasi kejahatan finansial ini, saya berbicara di sini sebagai pengingat buat diri saya dan sahabat semua. Oke sahabat, dalam literasi saat ini, dalam finansial antisipasi kejahatan finansial ini, saya akan membagi dua sahabat, yaitu sebagai pengetahuan kita bahwa ada kejahatan yang hubungannya dengan perbankan, ada kejahatan finansial kita yang terjadi di masyarakat. Mungkin sahabat sudah dengar semua kejahatan-kejahatan ini, tapi tidak ada salahnya apabila kita selalu mengingatkan, selalu saling mengingatkan, terutama untuk diri saya dan sahabat semua. Mudah-mudahan dengan literasi ini sahabat semua mendapatkan wawasan baru, bagi yang belum, bagi yang sudah menjadi sebuah pengingat kembali agar kita berhati-hati di dalam pengelolaan keuangan kita, terutama di dalam menjaga keamanan untuk kita, itu sahabat. Oke, di dalam kejahatan cyber dengan teknologi sekarang, istilahnya di dalam perbankan sahabat, itu ada yang namanya kejahatan cyber. Bank Indonesia itu telah menghimbau sahabat kepada kita semua sebagai masyarakat, itu telah menghimbau bahwa di dalam cyber, kejahatan cyber ini ada tiga jenis. Yang pertama yaitu skimming, phishing, yang kedua, yang ketiga malware. Apa itu skimming? Kejahatan skimming dalam cyber itu sahabat, ada yang disebut dengan skimming ini adalah sebuah pencurian data nasabah. Sebuah pencurian data nasabah dengan cara merekam data. Jadi hati-hati kepada nasabah bank, mungkin ya, masyarakat yang memiliki simpanan di bank, hati-hati dengan
sistem cyber skimming ini, karena ini data kita bisa dicuri dengan cara diretas, ini diambil data kita, yaitu sebagai rekaman untuk melakukan kejahatan, sehingga tahu-tahu uang kita sudah tidak ada di bank gitu. Oleh karena itu kita mengingatkan kepada diri saya dan kepada sahabat semua, hati-hati dengan modus atau sistem kejahatan dengan skimming. Hati-hati kalau data-data kita ini jangan sampai kita diberikan sembarangan kepada orang lain gitu sahabat. Kemudian phishing sahabat. Phishing ini pencurian informasi. Dengan apa sahabat? Dengan user ID, password, dengan PIN gitu ya. Jadi hati-hati kalau kita mempunyai ATM, mempunyai kartu kredit, atau kita terutama ke ATM, kartu kredit, itu hati-hati sahabat. Karena kalau PIN kita tahu, user ID kita tahu oleh orang lain, dan orang lain itu bertujuan untuk jahat ke kita, itu sangat mudah. Oleh karena itu sahabat, mengingatkan untuk diri saya dan sahabat semua, hati-hati apabila punya kartu kredit, punya ATM, jagalah baik-baik password ID, PIN-nya, itu jangan sampai orang lain paham sehingga kita menjadi sasaran bagi orang-orang yang akan menjahati kita. Oke, kemudian malware. Malware ini adalah sebuah kode-kode yang di bahasa komputer gitu sahabat. Jadi ada kode-kode yang dibuat oleh pertas, oleh orang yang ahli di dalam programmer itu, yang bertujuan untuk jahat, untuk mengambil data dan informasi sehingga akan digunakan untuk kejahatan. Nah, ini malware ini hati-hati sahabat. Jadi kode-kode ini apabila kita menerima kode-kode yang tidak jelas dari teknologi HP dan lain sebagainya, hati-hati. Karena apa? Data-data kita bisa terekam, tertas, sehingga apabila kita punya keuangan disimpan di bank bisa akan hilang. Oleh karena itu, ayo waspada, ayo kita mengingatkan bersama agar kita hati-hati di dalam menjaga harta benda kita, yaitu salah satunya uang kita, baik itu disimpan di bank pun hati-hati dengan kode-kode kita, rahasia kita, jangan sampai orang lain tahu. Ini adalah sebuah himbauan yang dikeluarkan dari Bank Indonesia melalui, saya ambil dari sebuah buku literasi finansial yang dikeluarkan oleh Kemendikbud sahabat. Oke, ini kejahatan yang ada di perbankan. Kemudian sahabat, ada juga kejahatan yang langsung terjadi di masyarakat. Sering terjadi, kita mendengar dengan modus-modus yang kadang kita, kalau kita tidak sadar, akan terhipnotis oleh modus-modus penipuan ini dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu ada dengan teknologi ini, yaitu dengan HP atau via telepon sahabat. Mungkin ini sering terjadi dan barangkali ada sahabat-sahabat kita saling mengingatkan untuk menjaga keuangan kita, jangan sampai kita dizolimi gitu ya, dizolimi oleh orang-orang yang punya niat nggak baik kepada kita. Salah satunya sahabat yang terjadi di masyarakat itu yaitu dengan via telepon. Yaitu via telepon sekarang kan ada istilah WA dan SMS, atau baik WA, SMS, atau chat-chat yang lain lah, alat aplikasi-aplikasi yang lain bisa digunakan itu. Untuk itu ya kita harus hati-hati. Apabila kita menerima SMS, menerima telepon, mungkin sekarang banyak ada yang minta saudaranya sakit, kecelakaan dan lain sebagainya lah. Itu adalah modus-modus yang mungkin kita bisa terima. Dengan modus-modus itu hati-hati sahabat, karena ini banyak sekali saat ini dengan alat teknologi, tetapi dampak negatifnya bisa terjadi bagi masyarakat. Oleh karena itu, ayo bersama-sama kita jaga diri kita, keluarga kita, sahabat kita, masyarakat kita semua agar terhindar dari kejahatan yang melalui salah satunya yaitu via telepon, HP dengan dikirimnya SMS ataupun melalui WA tersebut. Hati-hati sahabat, ayo kita menjaga bersama-sama. Kemudian via email sahabat.
Dengan email orang akan mengirim bahwa Anda adalah seorang yang mendapatkan hadiah A misal. Dengan hadiah ini Anda harus mengirimkan sebuah transfer dulu sebesar sekian. Wah, ini juga hati-hati sahabat. Pokoknya istilahnya kalau yang mengirim tidak jelas sumber siapanya, dari mana kita tidak kenal, kita jangan langsung merespon. Kita jangan langsung menerima bahwa kita ini dianggapnya menerima hadiah dari sesuatu promo besar. Misalkan ada suatu pabrik atau suatu supermarket atau hipermarket atau produk apapun lah. Oleh karena itu kita hati-hati, jangan sampai kita dikirim email masuk ke kita, tahu-taunya kita langsung merespon dengan baik, merespon dengan senang, sehingga kita langsung kena hipnotis dari informasi tersebut. Hati-hati sahabat, ayo jaga kita bersama, jaga diri kita, keluarga kita, dan masyarakat, saling mengingatkan. Oke sahabat. Kemudian Ponzi sahabat. Ponzi ini bagaimana? Jadi itu ada istilah saat ini sedang terkena juga, kalau yang belum paham itu Ponzi. Ponzi itu investasi bodong. Bagaimana investasi bodong sahabat? Investasi bodong ini adalah seolah-olah ada sebuah organisasi lembaga keuangan, tapi padahal itu tidak ada sebenarnya, ilegal gitu, tidak jelas. Oleh karena itu apabila ada rekrutmen dari manapun, baik teman, saudara, sahabat, siapapun, kalau memang itu mengajak untuk berinvestasi, mengajak untuk mengumpulkan uang, tapi lembaga atau organisasinya tersebut tidak jelas, hati-hati, barangkali itu ada modus kejahatan. Oleh karena itu banyak yang terjadi sahabat, dengan pengumpulan dana investasi dengan iming-iming dari misalkan kisah 1 juta bisa jadi 50 juta gitu ya, itu kan tidak logika. Atau dari 1 juta sampai dengan kita investasi 1 juta, dalam sebulan kita bisa dapat 5 juta atau nanti dapat mobil. Itu logikanya dari mana? Oleh karena itu kita harus hati-hati apabila kita ada sebuah iming-iming atau yang membuat angan-angan kita terhipnotis, pikiran kita terhipnotis oleh sebuah iming-iming yang akan berhadiah dengan berinvestasi kecil tapi menghasilkan sebuah besar. Hati-hati, ayo kita selalu, saya mengingatkan diri saya dan semua sahabat, kita waspada, hati-hati dengan modus-modus yang akan menzalimi kita gitu. Oke. Kemudian yang keempat sahabat, ini juga bisa melalui via email, melalui email juga sahabat. Tapi kita kadang-kadang kan lagi cari barang, cari barang sesuatu, ternyata ada email masuk ke kita. Email masuk ke kita itu ternyata barang itu adalah barang yang kita cari. Namun produk itu sangat murah sahabat. Ternyata di pasaran misalnya 10.000, misal melalui kiriman email kita hanya 2.000. Ternyata murah sekali, sehingga membuat kita tertarik. Padahal barang tersebut tidak sesuai dengan produk yang aslinya. Misalnya kita mau produk A, sama kita ditawarkan produk A, tapi kualitasnya memang bukan kualitas yang original, kualitas yang palsu. Misal itu juga banyak terjadi. Oleh karena itu hati-hati sahabat, ayo kita bersama menjaga keamanan kita melalui literasi finansial ini, mengantisipasi kejahatan finansial kita. Mudah-mudahan kita selamat, tidak ada yang mau zolim ke kita, aman-aman saja. Yang penting kita sadar sahabat, apabila mendapatkan sebuah informasi dan lain sebagainya, jangan terburu-buru kita merespon, santai saja, tenang, dengan pikiran tenang, dengan suasana tenang. Jangan sampai kita terbawa merasa bahwa ini adalah perhatian ke kita, bahwa kita ini adalah hadiah ke kita, keuntungan kita, padahal itu adalah merupakan bisa terjadi jebakan buat kita. Terima kasih. Mudah-mudahan literasi finansial tentang antisipasi kejahatan finansial ini, dengan kita berbicara ini, kita menambah wawasan, terutama untuk diri saya dan untuk sahabat semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan.
Selanjutnya nanti kita akan melanjutkan dari part 8 ini jadi part 8.1, satu video lagi dalam video literasi finansial ini. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.